Saudara, rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang dilakukan pemerintah Provinsi DKI untuk mengurai kemacetan akibat adanya proyek galian di lokasi itu. Dengan persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum, rekayasa lalu lintas pun juga akan menggunakan area jalan tol. Kawasan TB Simatupang sendiri merupakan salah satu titik kemacetan terparah di Jakarta, terutama di jam berangkat dan pulang kantor. Lalu, seberapa efektif rekayasa lalu lintas ini di kawasan TB Simatupang? Kita akan berbincang dengan pakar tata kota Nirwono Yoga. Selamat siang, Pak Nirwono. Selamat siang, Mas Jono, apa kabar? Ya, semoga sehat-sehat selalu, Pak. Pak, ini Ya, rencananya mulai sore nanti Pemprov DKI akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ini masih dalam simulasi sepekan terkait ya, dengan kemacetan horor di TB Simatupang. Menurut Anda seperti apa efektivitasnya? ya, baik. Jadi ini secara umum masyarakat bisa melihat sistem yang akan digunakan ini baru simulasi ya. Kita harapkan nanti dalam waktu 5 hari kerja selama sepekan ini, jam 17 sampai dengan jam 20 nanti, di satu sisi dari jalur tol itu kan akan ditutup khusus untuk pengemudi yang masuk ke Fatmawati, kemudian langsung keluar ke tol di Lebak Bulus ya. Jadi hanya jalur khusus untuk pada jam 17 sampai dengan 20 ya. Artinya pengemudi menghindari kemacetan di jalan persimpangannya Fatmawati tadi secara gratis. Nah, yang perlu dicatat pada jam-jam sibuk tersebut itu ada sekitar 800-an kendaraan ya yang biasanya masuk dari pintu tol di Fatmawati tersebut. Dan kalau kita lihat di jamnya adalah jam pulang kantor ya. Jadi ada dua arah yang akan menjadi catatan. Pertama tentu dari arah jalan Fatmawati sendiri. Yang kedua tentu di jalan tolnya sendiri yang berasal dari jalan TB Simatupang. Yang ketiga yang menjadi catatan ini baru simulasi jam sibuk. Artinya jam 17 jam 20 ya. Tentu akan lebih ideal kalau ini juga dicobakan misalnya pada waktu pagi hari ya. Macetnya sekitar dari jam taruhlah mungkin jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Selain itu juga yang menjadi pertimbangan ini Mas Yudo, perlu juga nanti dipertimbangkan dengan Kementerian PU ya, yaitu pintu tol keluar yang ada di seberang sebelum Fatmawati ya. Kalau yang nanti dibuka ini kan jalan masuk yang ada di depan stasiun Fatmawati. Nah sementara kalau yang satunya lagi sebelum perempatan ini juga ada jalan keluar di tol tersebut yang juga perlu dikaji ke depan apakah perlu juga dilakukan buka tutup. Nah yang menjadi menarik adalah pada simulasi nanti perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa? Pada jam-jam sibuk pasti akan terdampak. Di sinilah kita harapkan nanti pada jam-jam sibuk itu bagaimana dengan pembukaan jalur tadi itu dapat mengubah sirkulasi kendaraan. Kenapa? Kalau tadi yang kita bicara pintu tol gate yang pintu masuk dan di sebelah kiri itu hanya untuk kendaraan pribadi ya. Sementara kalau kendaraan logistik ya seperti truk dan sebagainya kan tidak bisa masuk ke tol yang sebelah kiri sehingga mereka harus masuk ke jalan arteri yang di depan stasiun Fatmawati. Nah ini perlu antisipasi dan rekayasa lalu lintas terutama dari teman-teman di lantas dan juga dari Dishub Mas. Kenapa? Kalau ini tidak diantisipasi maka justru akan menimbulkan kemacetan baru terutama di ujung Lebak Bulus terutama di daerah Point Square. Kira-kira itu catatannya Mas. Tapi berdasarkan pengamatan Anda, Pak Nirwono, bahwa ini situasinya telah terjadi sekian tahun. Menurut Anda apakah Ya, ini persoalan tata kota, terutama ruang ya. di wilayah kawasan TB Simatupang ini sudah banyak perkantoran dan juga pertumbuhan jalan ini tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan? Betul sekali Mas Yudo. Kalau itu yang menjadi catatan justru kita perlu mengkaji ulang secara keseluruhan tata ruang yang ada di sepanjang TB Simatupang. Misalnya mulai dari daerah Kampung Rambutan sampai dengan ke daerah Point Square Lebak Bulus misalnya ya. Kalau kita lihat sebagian besar merupakan gedung-gedung bertingkat tinggi yang notabene pasti akan mengundang penggunaan kendaraan pribadi terutama baik itu motor maupun mobil. Sementara kita tahu jalur TB Simatupang di kiri kanannya itu hanya ada 2 jalur. Praktis sebelum ada proyek pembangunan infrastruktur pun sebenarnya dari 2 jalur itu kalau kita pantau di lapangan, jalur sebelah kiri itu lebih banyak untuk keluar masuk kendaraan di gedung-gedung tersebut. Ya. Sementara dengan demikian hanya ada jalur sebelah kanannya yang benar-benar bisa dipakai untuk kendaraan. Bisa dibayangkan begitu ada proyek pembangunan, maka titik kemacetannya semakin bertambah. Praktis tadi, penggunaan jalur satu dengan begitu banyak arus kendaraan, terutama dari arah timur menuju ke arah Simatupang ke arah selatan terutama menjadi terhambat. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah DKI melakukan kajian tata ruang. Meliputi apa? Ada 3 hal. Satu tentu idealnya ke depan harus ada pelebaran jalan TB Simatupang 1 jalur, di mana ini harus
bisa dikoordinasikan dengan para pemilik gedung di sepanjang jalan TB Simatupang ya. Dengan demikian nanti akan ada penambahan satu jalur yang lebih efektif. Itu yang pertama. Kedua, tentu optimalisasi transportasi publik, terutama bagaimana di jalur Simatupang tadi dominasi kendaraan pribadi dapat digeser penggunaan transportasi publik, khususnya kalau kita lihat sekarang ini ada di Trans Jabodetabek ya. Ketiga, yang menjadi catatan penting juga adalah bagaimana secara keseluruhan para penumpang dan juga masyarakat mulai beralih ke transportasi publik dalam beraktivitas di sepanjang jalan kita Simatupang ke depannya, Mas. Itu kuncinya. Artinya itu saat ini situasi ada proyek galian yang juga makin memperparah kemacetan di sana. Dan solusinya hanya tadi, dua yang Anda sebutkan terkait dengan pelebaran jalan. Dan itu tentu memakan waktu lama ya Pak. Dan kedua, bagaimana masyarakat menggunakan transportasi umum atau transportasi publik. Betul. Nah, PR kedua yang menurut saya harus jadi catatan adalah bagaimana dalam pengaturan pembangunan infrastruktur ke depan harus terintegrasi dengan baik. Ya, misal kalau kita tahu di TB Simatupang panjang, ini pembelajaran untuk jalan-jalan lain tidak hanya di TB Simatupang ya. Artinya pada saat pemberian izin pembangunan infrastruktur, entah itu PAM, palija, gas ataupun juga pembangunan trotoar, harus terkoordinir dengan baik dan diatur polanya. Jangan sampai pada satu ruas jalan dilakukan pembangunan secara serentak pada tahun anggaran yang sama, Mas Yudo. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengulangi kesalahan sama yang terjadi di TB Simatupang. Oleh karena itu, ke depan, pada saat pemberian izin pembangunan infrastruktur tadi, harus benar-benar dikaji apakah di ruas jalan tersebut juga dilakukan infrastruktur lainnya pada saat bersamaan. Sehingga pengaturan pembangunan infrastruktur dapat diatur lebih mudah ya ke depannya, tanpa harus bertumpang tindih pada satu ruas jalan. Nah, itu salah satu solusi yang dikerjakan. Selain itu tentu percepatan pengerjaan sebuah proyek ya, artinya 24 jam, kemudian juga pengaturan rekayasa lalu lintas termasuk juga jalur pejalan kaki pada saat proyek pembangunan juga menjadi perhatian para pelaku usaha. Nah, kalau belajar dari kasus Simatupang, kita berharap secara keseluruhan seluruh proyek pembangunan tadi harus selesai di akhir bulan Oktober. Kenapa? Kita tahu sekarang sudah mulai masuk bulan hujan ya. Kita bisa membayangkan di belum musim hujan aja macetnya seperti ini. Kalau tambah musim hujan, pasti akan menambah kemacetan yang lebih parah. Nah, ini maksudnya yang harus segera dihindari oleh Pemprov DKI. Kira-kira itu, Mas Juno. Baik, ini perlu solusi komprehensif, terutama berbagai pihak agar terjadi solusi atas kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang. Terima kasih atas perspektif Anda, Pakar Tata Kota Nirwana Yoga, telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Selamat siang.